Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sosialisasi prokes di Medan, pedagang melawan petugas. Keluarga korban pencabulan unjuk rasa di depan kantor pengadilan Serampah. Jelang Imlek, warga Tionghoa mulai berdatangan ke Pematang Siantar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Medan bersama TNI dan Polri melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan membubarkan kerumunan di sejumlah tempat tongkrongan di Kota Medan. Meski sudah diimbau berkali-kali, namun masih saja ada pedagang yang melawan petugas. Seorang pedagang bersitegang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan razia protokol kesehatan di salah satu tempat tongkrongan di Jalan Hindu, Kecamatan Medan Barat. Meski kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan berulang oleh petugas, namun masih saja para pedagang yang menggunakan trotoar dan diduga tidak memiliki izin tersebut tetap saja membandel. Hal itu dilakukan dalam rangka operasi justisi sekaligus peningkatan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Ini Pak, kegiatan kita hari ini penontipan sosialisasi PK5 yang di Jalan Hindu ini, kemudian nanti Jalan Pesawan. Nanti kita masih sosialisasi, belum ada penindakan karena SOP-nya belum ada penindakan. Nanti perlu di atasan kita. Nanti kita akan briefing atau rapat dengan atasan supaya ada penindakan. Karena kalau setiap gini-gini aja, kerja kita ini sia-sia, nggak ada hasilnya. Saya kira itu aja. Pak, ini kan sementara ini Pak, udah ada nggak Pak? Sebelum-sebelumnya ada pemberitahuan atau apa terkait dengan Perda sendiri Pak, dengan adanya COVID ini kan semakin meningkat ini Pak. Seperti apa ini Pak untuk antisipasi ke depannya kita Pak? Ke depan kita akan membuat tindakan. Kita laporkan nomor atasan supaya ada penindakan, biar ada penindakan di lapangan ini, supaya ada efek jerahnya buat seperti itu. Karena udah beberapa kali nih kita sosialisasi ke sini. Artinya mereka pedagang di sini udah bolak-balik kita pemerintah sendiri memberikan sosialisasi, tapi tidak juga ya Pak ya, tetap juga mereka berkumpulan ya Pak. Benar. Jadi kita udah lebih kurang 3 kali sosialisasi. Nanti ke depan kita buat apa gitu nanti setelah atasan. Adapun lokasi yang ditertibkan yakni Jalan Ahmad Yani 7, Jalan Hindu, Jalan Perdana, Jalan Palang Merah, dan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Diketahui 5 lokasi tersebut terdapat angkringan jualan yang ramai dikunjungi masyarakat hingga dini hari. Selanjutnya, tim gabungan meminta kepada para pedagang angkringan untuk segera menutup dagangannya dengan ikut membantu menertibkannya. Kegiatan ini selalu dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, meski kegiatan belajar mengajar kini dilakukan secara virtual, biaya sekolah tetap tidak berubah. Hal tersebut membuat orang tua siswa di Kota Medan mengeluh karena tidak adanya potongan SPP yang diberikan pihak sekolah. Pandemi virus corona tidak membuat biaya sekolah menjadi turun. Meskipun selama pandemi terdapat perubahan sistem belajar menjadi virtual atau daring. Hal tersebut membuat orang tua siswa yang bersekolah swasta di Kota Medan mulai mengeluh. Mereka mengeluhkan tidak adanya potongan uang SPP yang diberikan pihak sekolah, padahal siswanya belajar di rumah. Terkait hal tersebut, orang tua siswa berharap pihak sekolah bisa memberikan keringanan kepada orang tua siswa dengan memberikan potongan uang SPP. Pasalnya, sejak wabah COVID-19 ini terjadi, masyarakat banyak yang mengeluh dengan kondisi ekonomi yang serba sulit.
uang SPP sekolah selama pandemi ini ada berkurang nggak? Enggak, Itu alasannya apa dari pihak sekolah? enggak ada, ya tetap full aja bayarnya. Jadi kata dari pihak orang tua ada mengeluh nggak segala macam? Sebenarnya mengeluh, tapi kan memang dari sekolahnya seperti itu ya harus dibayar. Terus kemudian proses belajar mengajar sendiri gimana? Pakai daring. Ya kalau bisa masuk sekolah aja lah, tapi pakai waktu gitu. Kalau bisa sih dikurangi, karena kan kita udah beli paket kuota ya kan. Itu kan dapat dari sekolah pun cuma beberapa giga aja, jadi kurang. Karena satu hari itu dia tetap belajarnya 4 sesi, jadi dari pagi sampai jam 12 siang gitu. Mengenai sekolah yang masih dikenakan biaya SPP full, gimana menurut Bapak sebagai orang tua murid? Ya, jadi inilah yang perlu perhatian dari pemerintah. Dari satu sisi, perhatiannya adalah kita hampir 1 tahun tidak pernah bertatap muka, nggak ke sekolah. Tapi pihak sekolah menagih uang SPP full, meskipun dibayar 2 kali. Tapi kan tidak ada diskon, nggak ada. Ya maunya dikurangilah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita pun susah mencari untuk uang SPP. Belum lagi nanti ada uang buku, ada meskipun nggak tatap muka, ada juga uang baju. Gitu. Ini yang harus dicari solusinya oleh pemerintah sehingga tidak terbebanilah masyarakat yang anak-anaknya yang masih sekolah, meski ada nggak bertatap muka tapi harus menanggung biaya sekolah itu semua. Jadi harapannya supaya sekolah ini biaya SPP-nya dipotong itu. Ya, kita berharap ada kebijakan dari pihak sekolah maupun pemerintah, atau pemerintah subsidi. Kita pun tahu juga bahwa sekolah itu menggaji gurunya. Ada gaji guru honorer, ada gaji ini. Ya kita maklumilah pihak sekolah. Tapi kan harus ada perhatian dari pemerintah, misalnya ya korting lah, apa diskon atau dibebani subsidi lah, entah berapa persen, sehingga beban dari orang tua murid bisa terkurangi. Sementara itu, menurut M. Arif, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Medan, serta pembina Yayasan Asga Mandiri mengatakan, di masa pandemi sekarang ini, sekolah sedang dilanda kesulitan operasional dikarenakan banyaknya tunggakan dari anak didik, sehingga kebutuhan sekolah tidak bisa terpenuhi dan sulit untuk dikembangkan. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kali pertemuan kami dengan pihak pemerintah Kota Medan, kami sudah menghimbau agar pengucuran bantuan itu selain kepada si anak didik juga harus diberikan juga kepada sekolah untuk mensubsidi uang SPP dari anak-anak didik. Sehingga kita harapkan dari BMPS Medan berharap kepada Pemko Medan membuat kebijakan untuk bisa mengalokasikan bantuan sosial itu juga kepada pihak sekolah sebagai pengganti dari uang SPP. Ya, jadi bisa diberikan bantuan kepada anak didik untuk mensubsidi uang sekolah, tapi itu langsung dialokasikan kepada sekolah bagi anak-anak yang memang mengalami tunggakan pembayaran uang SPP. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, di satu sisi anak didik bisa terbantu, di sisi lain juga pihak sekolah bisa terbantu dengan terpenuhinya kewajiban uang SPP dari anak didik kita. Inilah mungkin berkali-kali kami menghimbau kepada Pemko Medan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Beberapa waktu lalu kami sudah berkomitmen, ya, pihak Pemko Medan sudah berkomitmen untuk bisa membantu si sekolah-sekolah swasta menyalurkan bantuannya kepada anak didik dan disalurkan langsung kepada sekolah, tapi itu belum terrealisir sampai sekarang. Oleh karena itu kami berharap pemerintah Kota Medan
nantinya di bawah kepemimpinan Bapak Bobi sebagai wali kota dan Bapak Aulia Rahman sebagai wakil wali kota, agar bisa memenuhi, agar bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmen dari PLT Wali Kota Medan terdahulu, ini bisa diwujudkan segera, sehingga kesulitan dari sekolah-sekolah swasta terhadap biaya operasionalnya yang bersumber dari uang SPP itu bisa terasasi. Untuk kategori sekolah-sekolah yang kategori kecil tadi, yang terutama berada di wilayah 3T, yang selama ini oleh Kementerian Pendidikan akan diberikan perhatian khusus. Nah, orang tua siswa itu memang sangat kesulitan untuk membayar uang SPP. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan dia belum membayar uang SPP. Bahkan sebelum pandemi pun sudah ada yang menunggak uang SPP-nya. Ditambah lagi dengan masa pandemi sekarang ini, itu semakin besar tunggakan uang SPP. Kami pihak sekolah memahami kondisi orang tua siswa pada saat sekarang ini, karena ada yang orang tuanya kena PHK, usahanya ada yang bangkrut. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan untuk orang tua siswa ini membayar uang SPP-nya. Oleh karena itu kami hanya bisa menghimbau kepada orang tua siswa untuk bisa memenuhi kewajibannya, dan yang paling penting adalah keberpihakan dari pemerintah Kota Medan dalam hal ini untuk bisa membantu sekolah-sekolah untuk bisa mensubsidi uang SPP dari siswa, sehingga sekolah bisa terpenuhi biaya operasionalnya yang bersumber dari uang SPP. Ketua Umum BMPS Kota Medan juga berharap pemerintah Kota Medan bisa mengatasi kesulitan pihak sekolah swasta dan orang tua dengan memberikan bantuan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebanyak 400 tenaga kesehatan serta pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara divaksinasi Sinovac. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang endoskopi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Sebanyak 400 tenaga kesehatan serta pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman divaksin Sinovac tahap pertama. Setelah tahap awal ini selesai, maka 14 hari berikutnya akan dilaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Ini merupakan salah satu upaya paling efektif untuk mengatasi virus COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Dr. Nanda Satria Hasrimi didampingi Kepala Tata Usaha Muhammad Husaini dan Dr. Fauzia Harahap mengatakan vaksinasi Sinovac ini berlangsung selama 3 hari. Untuk tahap pertama 100 orang tenaga kesehatan dan pegawai mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini tidak dilaksanakan secara serentak bagi tenaga kesehatan dan pegawai. Jika semuanya divaksin COVID-19, maka akan mengganggu pelayanan terhadap pasien yang ingin mendapat perobatan dan perawatan. Untuk tenaga kesehatan, perawat dengan dokter kita kurang lebih ada sekitar 400 orang. Nah, hari ini kita rencananya 100 orang dan ini bertahap selama 3 hari. Nah, jadi selama 3 hari ini dikelar, karena mengingat jadwal dokter kita kan tidak setiap hari datang. Jadi kalau memang mana yang belum disuntik, nanti kita vaksin di sini. Dan itu datanya sudah semua lengkap, ada sekitar untuk dokter spesialis dengan dokter umum ada sekitar 40 orang. Yang sisanya 360 itu untuk tenaga nakes lainnya. Pak, ini nanti semua divaksin ini, Pak? Semua yang divaksin. Termasuk saya sendiri juga divaksin. Yang sebelumnya sudah pernah dinyatakan COVID dan sembuh, Pak? Itu nanti kalau kita sesuaikan, ada yang komorbid, umpamanya ada hipertensi atau penderita COVID, maka kita sesuai dengan aturan, maka nanti nggak kita vaksin lagi, cuman kita data ada berapa orang.
Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu dan takut untuk disuntik vaksin COVID-19 karena baik untuk menekan virus COVID-19 dan meningkatkan imun tubuh dalam melawan virus corona. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Setelah melakukan aksi menuntut keadilan di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai beberapa waktu lalu, kini aksi yang sama kembali dilakukan keluarga korban di depan kantor Pengadilan Negeri Seirampah dengan membawa korban pencabulan. Sudah 2 tahun, sejak Januari tahun 2019 yang lalu, ibu dan nenek korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Serdang Bedagai dan saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Unjuk rasa yang ketiga kalinya ini, keluarga korban membentangkan poster dan menyampaikan tuntutannya, berharap agar majelis hakim yang menangani kasus cabul ini bisa bertindak adil. Keluarga berharap pelaku bisa divonis maksimal 15 tahun penjara dan dihukum kebiri, sesuai dengan peraturan perundangan hukum yang berlaku. Ini ASI untuk hakim biar bertindak adil dan bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan perpu yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Minimal 10 tahun, kami mengharapkan 15 tahun dan dikebiri. Tanggal 22 itu akan jatuh vonis. Kami mengharapkan keadilan untuk kami di tanggal 22 Februari 2021. Pak Hakim, Bu Hakim, bukalah hati nurani kalian untuk seorang anak kecil yang tidak berdaya. Sementara menurut Hakim Juru Bicara dan Humas Pengadilan Negeri Seirampah Ferdian Permadi, di tahap penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Dan saat dilimpahkan kepada penuntut umum, tadi sebagaimana sudah disampaikan pada saat konferensi pers sebelumnya, bahwasanya memang terhadap terdakwa pada saat di tahap penyidikan, terdakwa ini tidak dilakukan penahanan oleh penyidik sampai dengan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Terhadap terdakwa sempat dilakukan penahanan kota, akan tetapi juga pada saat dilimpahkan berkasnya ke pengadilan, statusnya itu tahanan kotanya sudah berakhir. Kemudian setelah majelis hakim melakukan penelitian terhadap berkas perkaranya, barulah kita mengambil keputusan untuk menetapkan tahanan kota. Dan itu pun juga setelah memperhatikan keadaan bahwa di tahanan sementara Polres memang baru saja saat itu terjadi tahanan meninggal dunia yang diakibatkan dianiaya oleh tahanan lain berkaitan dengan kasus yang sama. Begitu ya, jadi rasionalnya, logikanya seperti itu kira-kira. Untuk tahapan persidangan selanjutnya Pak, kapan ini Pak? Untuk agenda persidangan berikutnya diagendakan di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Insya Allah nggak ada hambatan, nggak ada halangan apapun sehingga putusan dapat dibacakan dengan baik dan secara terbuka untuk umum pastinya. tahap pembacaan putusan atau vonis. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, pasca 9 orang tenaga medis Puskesmas Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara terkonfirmasi COVID-19. Aktivitas Puskesmas sementara ditutup dan akan beroperasi kembali setelah 14 hari. Sesuai surat pemberitahuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun tentang penutupan sementara pelayanan poliklinik Puskesmas, pelayanan poliklinik Puskesmas di Tanah Jawa ditutup untuk sementara, sedangkan untuk pelayanan instalasi gawat darurat Puskesmas tetap melayani. Pelayanan poliklinik dialihkan ke Puskesmas terdekat selama 14 hari ke depan, terhitung dari tanggal 29 Januari hingga 11 Februari 2021 mendatang. Hasil pantauan awak media, di lokasi Puskesmas terlihat lengang, tidak ada kegiatan seperti pada hari-hari sebelumnya. Kepala Puskesmas Tanah Jawa Widi Saragih saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan 9 tenaga medis yang terpapar COVID-19 diketahui sesuai hasil swab saat akan menjalani vaksinasi. Sampai menunggu pelayanan beroperasi kembali, sementara pasien dialihkan ke Puskesmas Marubunjaya yang berada di Jalan Besar Pematang Siantar, Tanah Jawa.
Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah pemuda lintas agama bergotong royong membersihkan salah satu vihara di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi gotong royong ini untuk menyambut perayaan Imlek, juga sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Aksi gotong royong ini dilakukan di Vihara Buddha Ramsi di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang. Aksi para pemuda lintas agama ini dilakukan dengan bersih-bersih serta mengecat beberapa bagian vihara. Dengan membawa sejumlah cat dan pernak-pernik dekorasi yang dibutuhkan untuk menghias vihara, komunitas ini antusias bergotong royong mulai dari mengecat bagian yang sudah mulai pudar seperti pagar, tiang penyangga vihara, hingga pemasangan lampu lampion. Aksi toleransi ini mereka lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker serta menjaga jarak. Menurut salah satu pemuda, aksi bersih-bersih dan dekorasi vihara ini telah rutin dilakukan setiap tahun, baik di vihara, masjid, gereja, maupun tempat ibadah lainnya yang ada di Kota Medan maupun di Deli Serdang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat tali persaudaraan dan toleransi yang selama ini telah terjalin dengan baik, di mana langkah ini juga diharapkan bisa dicontoh oleh pemuda-pemuda lainnya. Hari ini kita berbakti sosial Imlek berupa gotong royong di Vihara Buddha Ramsi dalam bentuk pengecetan sekaligus melakukan pernak-pernik, pemasangan pernak-pernik ornamen. Harapannya seperti apa, Bang? Harapannya dengan momen ini kembali kita ingatkan, kita kuatkan bahwa inilah intinya toleransi umat beragama supaya tetap terjaga sesama antar suku, etnis dan agama tentunya. Adapun Vihara Buddha Ramsi ini telah berdiri sejak tahun 1975 dengan memiliki dewa 4 wajah yang menjadi ciri khas di vihara tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jelang perayaan Imlek pada 12 Februari 2021 mendatang, warga Tionghoa mulai berdatangan ke Pematang Siantar untuk ibadah di vihara. Tahun ini ditandai dengan Sio Kerbau Emas yang dapat diartikan bekerja keras dan tahan banting. Perayaan Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021 mendatang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana umat Buddha merayakan Imlek dengan cara yang sederhana sejak pandemi COVID-19 melanda. Seperti di kota Pematang Siantar, warga Tionghoa melakukan ibadah harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti pembatasan jumlah beribadah, jaga jarak, serta menggunakan masker. Pada tahun sebelumnya, perayaan dimeriahkan dengan atraksi barongsai, konvoi berkeliling Siantar, serta kunjungan wisata. Namun untuk tahun ini ditiadakan. Kegiatan yang digelar hanya sembahyang di vihara. Tradisi kegiatan ritual keagamaan diharapkan tidak akan pudar di masa pandemi. Wakil Ketua Pengurus Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia Pematang Siantar mengatakan, kegiatan yang dilakukan sambut Imlek ini membagikan sembako kepada warga kurang mampu serta membersihkan patung. Jadi persiapan menjelang Imlek ini kita tanggal 5 bulan Februari lalu kita telah menyelenggarakan pembagian bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang beruntung yang merayakan Imlek pada tahun ini, itu sebanyak 150 paket. Kemudian itu dirangkaikan dengan pembersihan patung-patung vihara dan acara ibadah. Jadi mulai tanggal 5 lalu vihara kita tetap buka untuk hanya acara ibadah aja, untuk kegiatan ibadah aja. Itu pun sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita memberikan batasan pengunjung yang beribadah di vihara kita ini, yang dari kapasitas kurang lebih sekitar 200 orang, kita hanya mengizinkan 50 sampai 60 orang aja.
dan mereka secara bergiliran kemudian melewati protokol kesehatan ditetapkan pemerintah. Dan ini akan berlangsung sampai Imlek. Kemudian untuk 1 hari sebelum Imlek yang biasa kita melaksanakan kegiatan seperti barongsai, kemudian acara-acara keramaian lainnya itu kita tiadakan. Untuk tahun ini kegiatan barongsai akan kita tiadakan di vihara ini. Mengingat tahun sebelumnya banyak cobaan yang dijalani masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 serta musibah bencana alam, sehingga dengan Sio Kerbau Emas ini menuntut kita lebih bekerja keras menutupi kekurangan di tahun sebelumnya. Pentanius Sumdiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, Kedan Hinca yang dimotori oleh Hinca Panjaitan selaku anggota DPR RI dari Komisi 3 membuka pelatihan menjahit bagi ibu-ibu yang tinggal di Kecamatan Jorlang Hataran, Simalungun, Sumatera Utara. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, Kedan Hinca membuat gagasan pelatihan menjahit ibu-ibu rumah tangga dan kaum wanita non-penghasilan. Dalam pelatihan tahap awal ini, tim Kedan Hinca telah mengumpulkan 21 orang perempuan yang tersebar di Kecamatan Jorlang Hataran untuk kemudian dilatih sebagai penjahit profesional. Selama mengikuti pelatihan, peserta tidak dibebankan biaya. Begitu juga dengan peralatan dan bahan baku yang akan dijahit, semua difasilitasi oleh Kedan Hinca. Hinca Panjaitan menyampaikan gagasan ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya hari ini bahagia sekali menjelang Valentine Day, bisa ketemu dengan Pariban dan Ito saya semua di sini, belajar menjahitnya kami. Kami mau bikin sesuatu agar bisa membantu keluarga kami di rumah. Teman-teman ini, Pariban dan Ito saya ini sedang latihan menjahit, dan kalau sudah bagus, mereka akan bikin jahitan di tempatnya masing-masing. Kami ingin berbagi untuk itu dan semuanya senang gembira. Ini lagi murid nih, ada tasnya dan seterusnya gitu. Program ini kita lakukan di mana aja, Pak? Nah, program ini sengaja kita bikin di Simalungun. Kami menyebut ini Kedan Hinca, rame-rame begitu untuk belajar dari desa ke desa. Kali ini dalam satu kecamatan dari 18 desa. Nanti akan berkembang lagi sampai di 33 kecamatan di seluruh Simalungun. Selain di Kecamatan Jorlang Hataran, ke depan program peningkatan perekonomian masyarakat akan digalakkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Di akhir acara, Hinca Panjaitan juga memberikan cenderamata kepada masing-masing peserta pelatihan sebagai penyemangat. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.